Selamat datang di kanal Bahagia ala Stoik bersama saya Jason Herlambang. Dan ini adalah segmen ngobrol dengan teman. Teman yang saya undang di episode kali ini bernama Stanley Juwono. Beliau adalah seorang yang saya kenal dari Instagram dan dia itu adalah seorang verified athlete di Strava yang sedang mempromosikan gaya hidup aktif gitu ya. Jadi gaya hidup yang memang harus diisi dengan berolahraga secara disiplin. Tetapi yang menarik dari teman saya yang satu ini, Stanley Juwono, dia itu pengidap penyakit yang namanya thalassemia. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa penyakit atau keterbatasan fisik itu bukan penghalang sebagai keterbatasan pikiran gitu ya. Jadi tidak seharusnya keterbatasan fisik itu menjadi keterbatasan hidup kita untuk melakukan hal yang ingin kita lakukan. Begitu juga yang dilakukan oleh Stanley Juwono. Dia memiliki penyakit yang bisa dibilang membatasi hidupnya, tetapi dia selalu memilih untuk hidup secara aktif dengan cara berolahraga. Salah satunya adalah berlari. Dia itu adalah verified atlet di Strava yang juga mempromosikan gaya hidup aktif gitu ya. Jadi bagaimana cerita dari teman saya yang satu ini bisa disaksikan di episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan memfollow kanal Bahagialah Stoik. Selamat menyaksikan. Oke Mas Stanley, salam kenal ya. Salam kenal juga, Mas. Saya tahu Mas Stanley itu dari mutual friend Mhm. dari Haris Franky. Ya. Ya, saya dengar nama Mas itu dari Haris Franky, terus saya coba browsing, coba ngelihat Instagramnya, ternyata Mas Stanley ini adalah verified athlete on Strava ya? Ya, sebenarnya kalau dibilang verified itu kesempatan yang diberikan sama Strava lewat adalah salah satu mungkin bisa dibilang kayak agensi kali ya, agensi di Indonesia yang kontak aku untuk menawarkan kayak mau nggak dapet kesempatan untuk bisa verified. Sebenarnya kalau aku sendiri menjadi atlet Strava verified itu ada dua mata pisau ya. Jadi di satu sisi tuh menanggung beban yang sangat berat ya. Tadi kan Mas nanyanya seolah-olah saya udah benar-benar atlet banget nih, si paling atlet nih karena udah verified. Karena Iya, iya. sebelum sebelum akhirnya memutuskan untuk oke gitu eh, mendapatkan tanggung jawab centang orange, saya juga sempat nanya bahwa eh, apa sih yang Strava mau gitu loh dari seorang Stanley Juwono yang seorang penyintas thalassemia beta mayor, setiap 3 minggu sekali tambah darah dari usia 8 bulan sampai sekarang juga kalau di compare prestasi olahraganya mungkin dengan atlet-atlet yang benar-benar atlet atau bahkan orang normal yang entusias itu jauh gitu. Tapi ternyata yang menarik adalah Strava itu menawarkan kesempatan tersebut karena Strava pengen justru gimana cerita saya sebagai orang yang let's say disabilitas bisa mengencourage orang untuk tetap active lifestyle. Jadi yang dibebankan bukan jumlah mileage-nya atau jumlah pencapaian lari seminggu berapa kali, tapi gimana seorang Stanley itu bisa ngebawain, oh ayo kita hidup sehat gitu loh. Mulai dari mungkin yang paling basic ya. Aku berkali-kali bilang mungkin kalau ada orang bilang olahraga jalan aja dulu. Aku sebenarnya agak kurang setuju kalau jalan itu adalah bagian dari olahraga. Jalan itu menurut aku adalah sebuah kebutuhan hidup gitu loh. Apalagi Iya, iya. kalau kita ngomong ya Mas di luar negeri lah aku udah tahu di sana. Mungkin sebagian besar orang kalau misalnya bisa memilih untuk menggunakan public transport, ya kita nggak bisa bilang jalan
itu bagian dari olahraga mereka sehari-hari karena jalan itu adalah cara mereka mengakses satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ya Ya, bisa dibilang jalan itu adalah salah satu cara paling mudah untuk memulai gaya hidup sehat. Ya aku kalau nggak lari, ya kebetulan aku punya anak bulu satu, jadi udah komitmen aku setiap pagi bangun tidur ya first thing first harus jalan sama anak bulu. Jadi kalau ditanya gimana perasaannya jadi Strava Verified Athlete tuh ya ada beban, ada senangnya juga karena aku nggak tahu, sorry ya Mas, aku nggak tahu apakah eh, aku satu-satunya penyintas thalassemia beta mayor yang punya badge Strava Verified. Kalau misalnya bener iya, buat saya itu adalah sebuah kehormatan besar. ya kalau mungkin kalau ada teman-teman yang nonton ini yang belum tahu Strava, jadi Strava itu adalah media sosial ya buat orang-orang Betul, yang suka aktif. Jadi kita bisa nge-record aktivitas kita di sana, total mileage kita kalau ya, misalkan lari, bersepeda ataupun apalah ya, itu semuanya gitu ya. ya. Something that Dan related with sports lah intinya lah. Semua jenis olahraga ada di situ. ya, betul 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 dan menarik karena, Strava itu kalau bisa dibilang tidak begitu populer di Indonesia ya. Maksudnya Betul, orang udah banyak yang tahu, cuman tidak cukup populer juga gitu. betul. Mungkin mewakili itu karena orang Indonesia itu merasa interaksi di Strava itu terbatas ya dan eh, intinya kalau nggak orang yang olahraga banget ya nggak akan punya Strava gitu loh. Ya meskipun orang yang awalnya jalan sebelum punya smartwatch pasti punya Strava dulu buat nge-track gitu loh. Tapi ya mereka hanya untuk sekedar tahu total kalori yang dibakar berapa, berapa steps yang mereka lalui. Mereka sama sekali nggak punya image bahwa Strava itu adalah tempat buat berbagi cerita gitu. Mereka berbaginya dari Strava ditempel ke media sosial yang lain. Itu pun saya masih lakukan, tapi belakangan karena verified user saya suka banget lumayan membagikan cerita dan di Strava tuh kayak saya suka jelasin kenapa saya misalnya hari ini memilih untuk nggak berlari, kenapa akhirnya hari ini saya memilih berlari, perasaan saya lari hari ini kayak gimana dan ya emang Strava itu lagi mencoba mencari market Indonesia lah karena nggak bisa dipungkirin untuk sekarang market Indonesia di olahraga sangat besar sekali. Terutama Iya kita iya, ngomong betul betul. olahraga yang paling populer saat ini ya lari. Lari, pedal, tenis, badminton, gitu Mas. So tadi, iya Mas, Stanley kan itu tuh bahasanya apa ya, penyintas atau survivor? Kayaknya penyintas dan survivor sih. Kalau di bahasa Indonesia kita selalu bilang penyintas. Tapi kalau di Penyintas ya? bahasa Inggrisnya, ya kalau di bahasa Inggrisnya emang kita selalu bilang kita thalassemia survivor. Karena eh sejauh ini itu adalah dua kata yang paling sering digunakan ya. Aku sendiri juga kadang suka ketukar antara penyintas atau penyitas. Jadi Oke, agak agak bingung antara penyintas dan penyitas. Tapi seingat aku banyak orang yang pakai kata penyintas. Jadi mungkin aku lebih sering ngomong penyintas. penyintas ya. Berarti kalau survivor kan Udah kayaknya ya melalui bahasanya ya. tuh udah melalui ya. Jadi Iya, kalau iya. Kalau thalassemia ini apakah penyakit sebelum ke situ mungkin Mas Stanley bisa jelasin dulu atau ceritain dulu ke mungkin ke teman-teman yang belum mengerti thalassemia dan bahkan saya pun, eee, baru pertama kali ini mengenal orang yang memiliki penyakit ini dan bahkan saya baru tahu ada istilahnya, penyakit ini gitu. Penyakit ya bisa ya, dibilang ya? iya penyakit karena simpelnya gini sih. eh, aku berkali-kali bilang di media sosial pun bahwa thalassemia ini adalah penyakit keturunan genetik. Jadi biasanya disebarkan saat orang tua kita, baik pria dan wanita, suami istri, keduanya sama-sama membawa gen thalassemia minor. Jadi saat minor ketemu minor, Oh, ada probabilitas kelahiran anaknya itu bisa mayor, bisa minor, bisa bersih. Nah, itu tuh ibaratnya seperti oh, melempar dadu dalam berjudi. Kita nggak pernah tahu anak pertama ini jadinya seperti apa, anak kedua ini seperti apa, anak ketiga seperti apa, dan seterusnya. Jadi probabilitasnya setiap lempar dadu, let's say kurang lebih 25%, kurang lebih, kemungkinan anaknya bisa eh, minor, 50% kurang lebih anaknya bisa mayor. Gitu.
Dan penyakit ini umumnya mengganggu tulang sumsum si penderitanya. Jadi tulang sumsumnya ini tidak Hmm. bisa memproduksi sel darah merah. Bahasa kerennya Oh, I tidak bisa see. menghasilkan hemoglobin atau istilah singkatnya HB. Sementara HB ini sangat diperlukan untuk aktivitas sehari-hari, terutama saat kita berolahraga. Hemoglobin yang cukup ini membantu oksigen itu tersebar secara sempurna, bukan cuma ke pernapasan, tapi juga ke otot-otot supaya nggak gampang capek. Nah, sampai saat ini eh talasemia bisa dibilang tuh eh, sudah bisa disembuhkan. Tapi proses penyembuhan talasemia ini sangat kompleks karena harus melakukan bone marrow transplantation. Dan mungkin sekarang Hmm. eh, tingkat keberhasilan operasi cangkoknya sudah besar. Tapi kan namanya ada organ baru yang masuk ke dalam tubuh kita untuk melewati masa kritis, ini yang tidak pernah bisa diprediksi. Bahkan dengan tingkat keberhasilan yang sekarang diklaim 98%, untuk bisa melewati masa kritis ya hanya Tuhan yang tahu bisa atau enggak. Jadi cara kita bertahan hidup adalah dengan melakukan transfusi darah secara rutin. Nah, aku sendiri mulai terdiagnosa dari umur 8 bulan. Gejala awal aku terdiagnosa itu awalnya adalah sakit batuk pilek yang nggak sembuh-sembuh hampir 2-3 bulan. Kemudian orang Hmm. tua aku, tahun itu tahun 89 lah ya. Karena aku lahir 88, aku terdiagnosa umur 8 bulan, berarti kurang lebih tahun 89. Orang tua aku juga untuk pertama kalinya, sama seperti Mas, mendengar istilah, maaf, anak bapak dan ibu talasemia beta mayor. Dan dari sejak saat itulah saya harus transfusi darah sampai sekarang. Gitu. Jadi penyakitnya tidak menular, sebenarnya tidak menular dan bisa dicegah. Cara mencegahnya juga sangat gampang, Mas. Kalau di luar negeri saya rasa orang udah cukup familiar dengan yang namanya premarital test. Jadi sebelum menikah, mereka melakukan tes darah masing-masing. Nah, salah satunya di situ tuh ada Hmm. gen talasemia. Tuh, kalau udah minor, kemudian pasangannya juga minor, ya 50%, hampir 50 dan 75% anaknya pasti ada yang minor. Kecuali punya uang untuk bisa melakukan IVF, diseleksi mana yang bagus, mana yang jelek. Tapi kan akses untuk ke sana mahal gitu. Oke, oke. Terus bisa diceritain Ribet nggak ya Mas, gimana? bingung ya? Iya, Agak menarik sih, ribet menarik. ya. Menarik, cuman yang pengen saya ketahui mungkin teman-teman sih bisa bisa tentang talasemia bisa di-Google lebih lebih dalam lagi ya Iya, untuk mengerti mungkin ya. Cuman yang bisa. pengen pengen saya minta Mas ceritain tuh waktu kecil atau childhood-nya Mas itu gimana? Ya. My childhood is pretty fun. I think kalau dibilang sebagai penyintas masa kecil aku berbeda nggak dengan orang-orang pada umumnya gitu ya. Iya, I iya, think iya. I have the same childhood memory. Aku pernah ngerasain sakitnya jatuh dari sepeda, kecebur di got gitu ya. Aku Oke. juga, ya aku besar sebagaimana anak kecil pada umumnya lah yang besar di tahun 90-an yang hidup dengan Mhm, kartun, Kesatria Baja Hitam, terus mhm. eh, mungkin tahu Yoko, pendekar film-film silat zaman dulu yang kita tonton. Aku grow up with Iya, that iya. dan dari kecil tuh nggak ada perbedaan sih. Aku nggak merasa ada perbedaan sampai mungkin aku kelas 6 SD lah ya. Kalau dari aku mulai punya ingatan sampai kelas 6 SD tuh aku merasa ya aku normal-normal aja sebagai anak-anak ya aku dikasih kebebasan untuk bisa main sama temen-temen. Berantem Mhm. pun juga ya berantem pukul-pukulan sampai berdarah juga pernah gitu ya. Ya kenakalan anak Oh, kecil lah gitu loh. iya, Cuman iya, iya. mulai berasa berbeda itu ketika masuk kelas 6. Karena aku melihat pertumbuhan teman-temanku tuh kok udah jauh lebih pesat dibanding aku. Mereka udah mulai lebih tinggi, terus beberapa juga suaranya udah mulai agak agak berat dikit-dikit, ada beberapa gitu loh. Nah, mungkin berasanya kayak gitu. Kalau pas masih kecil, nggak berasa apa-apa, Mas. Karena aku nggak dibatasin sama sekali. Jadi ya, aku besar sebagaimana anak kecil pada umumnya aja yang ngerasain panasnya matahari, upacara juga disuruh ikut upacara, nggak ada hal yang membedakan gitu. Olahraga juga di kelas olahraga aku lumayan excel gitu loh. Nggak yang karena kamu penyintas thalassemia, kamu nggak boleh olahraga, nggak boleh gini dijagain. Enggak, aku main bola sama teman-teman ya, tapi dari kecil aku tahu yang namanya batas diri gitu loh. Jadi udah ditanemin kayak orang tua aku tuh memberikan aku kebebasan segitunya dan aku belajar untuk tahu oh kalau udah kayak gini kayaknya udah kelewatan. Jadi
Aku udah punya rem sendiri. Mungkin itu yang membedakan aku dengan anak-anak lain yang mungkin saat itu remnya belum terlalu pakem. Mereka masih belum tahu batasan. Gue bisa nih sampai sini. Kalau ke sini kelewatan nggak ya? Kalau aku tuh udah tahu, oh di sini aku bisa. Kalau aku paksa lagi kelewatan nanti aku sakit. Aku nggak bisa. Ya udah, aku nggak akan ngikut gitu loh. Jadi aku sendiri yang bikin boundaries mungkin di dalam diri aku. Tapi kalau dari orang tua sama sekali nggak ada batasan apa-apa. Bebas mau ngapain. Dari umur berapa berarti dikasih tahu sama orang tua bahwa, Mas ini punya penyakit thalassemia, harus Hmm, hati-hati dan segala macam? dari TK ya, dari TK. Dari mulai Oh, playgroup dari gitu TK. aku udah mulai dari mulai punya teman-teman dan juga teman-teman. Aku punya satu teman lumayan deket di komplek aku. Rumahnya di depan rumah aku dan dia tuh suka nanya kayak, lu tuh kalau ya zaman ini aku ngomong dengan language zaman sekarang ya. Intinya dia nanya kalau lagi nggak di rumah tuh hari-hari tertentu kemana sih? Mungkin kan dia mau ngajak main gitu ya. Terus aku bilang ya aku ke rumah sakit, aku harus tambah darah gitu. Aku udah punya pemahaman kayak gitu loh. Jadi emang dari kecil udah ditanamin bahwa kamu tuh berbeda tapi bukan berarti kamu nggak bisa melakukan apa yang orang lain lakukan gitu. Orang tua aku lebih kayak gitu sih, Mas. Menambah darah itu apakah setiap minggu atau seberapa hari sekali atau Enggak, gimana batasannya nambah tuh? nambah darah itu aku dari dulu rutin punya jadwal 4 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Jadi mau HB-nya berapapun saat kita kontrol di minggu keempat, ya udah kita masuk gitu untuk transfusi darah. Karena Oh, eh, aku belum menambahkan bahwa selain tidak bisa memproduksi sel darah merah, para penderita thalassemia ini juga punya kesulitan untuk membuang zat besi yang ada di dalam tubuhnya. Sementara kan kalau transfusi itu darah kan segitu banyaknya zat besi masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau nanti zat besinya nggak dibuang di dalam tubuh, bisa muncul komplikasi dan menimbulkan kerusakan organ yang lain. Jadi, eh, thalassemia itu berbeda dengan anemia. Kalau anemia itu cuma kurang darah, di mana penderitanya kalau misalnya anemia disuruh minum zat besi atau makan makanan yang intinya tinggi zat besi lah. Sementara kalau penderita thalassemia itu bukan cuman kekurangan darah, tapi tidak bisa membuat sel darah merah sehingga mereka kalaupun dikasih zat besinya nggak bisa diproses sama mereka. mmm, Gitu. berapa bersaudara di keluarga? Aku harusnya 4 bersaudara, tapi anak kedua itu waktu itu sebelum melahirkan mama aku melakukan tes DNA dan sayangnya waktu melakukan tes DNA itu eh, kayaknya kan ngambil DNA-nya dari bukan dari bagian yang kayaknya kalau nggak salah pas ngambil DNA itu intinya jarumnya kena ketubannya kemungkinan jadi Oh, pecah dan di bulan ketujuh itu melahirkan version gitu tapi nggak survive padahal hasil DNA-nya adik aku yang kedua ini bagus dan nggak menderita thalassemia mayor sama sekali. Sementara yang ketiga pas dicek ceknya lebih awal udah ketahuan thalassemia mayor jadi dikuret. mmm, Dan yang terakhir adik aku ini yang cewek keempat dari awal dicek dia 100% bersih dari thalassemia dan sekarang dia juga kebetulan adalah seorang dokter oh, gitu. Jadi oke aku oke harusnya empat oke, bersaudara tapi sekarang kita tinggal berdua, aku dan Keisha. berdua. Ya. Oke oke. Jadi dari ada balon itu? Iya, kayaknya gara-gara gini ya. Iya, apa namanya, berarti dari kecil nggak dimanja sama orang tua gitu ya, dibebasin cuman, pakai batasan gitu, harus tahu batasannya seperti apa dan, dikasih awareness gitu ya, bahwa, Ya, diri Mas itu punya batasan sekian 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 gitu. ya. Lalu sejak sejak kapan, eee menekuni bukan menekuni, menyadari bahwa suka olahraga gitu dan Oh, kenapa tidak takut untuk berolahraga gitu? Apakah coba bisa diceritain? kalau kalau ditanya kenapa olahraga dari kecil cita-cita saya sebenarnya adalah seorang atlet sepak bola. Oh, oke oke. Jadi memang dari kecil itu aku sangat dekat dengan olahraga. Ya itu dia karena aku tidak diberikan batasan sama orang tua untuk nggak boleh olahraga. eh dari semua bidang yang membuat aku paling happy adalah olahraga. Cuman ya
Itu dia, karena aku tahu batasan aku juga tahu pada akhirnya nggak mungkin untuk seorang thalassemia beta mayor bisa jadi atlet gitu. Sementara atlet itu kan sesuatu yang fisikal banget gitu loh, mulai dari Mhm. kegiatan latihannya, terus makannya segala macem. Akhirnya ya udah, karena nggak bisa jadi atlet sepak bola, ya udah cuman main-main aja. Dan dari kecil memang olahraga yang paling aku gemari adalah sepak bola sampai pada akhirnya eh di tahun 2011 kayaknya ya. Aku pernah jatuh, patah tulang ekor, dan waktu itu Oh. tuh belum belum semaju sekarang, fisioterapi juga belum banyak. Jadi nggak banyak bisa dapat second opinion lah. Dan 2011 juga kan internet belum belum peak-peaknya. Jadi ketika udah dengar nggak boleh olahraga, kalau kamu olahraga dan jatuh kamu bisa lumpuh, mengalami kebutaan. Akhirnya end up dari 2011 sampai 2015 tuh nggak pernah olahraga. Dan di situ boleh dibilang adalah fase kehidupan yang lumayan gelap lah buat aku gitu loh, karena harus rutin setiap sebulan sekali balik ke dokter, bukan cuma untuk transfusi darah tapi juga harus dealing with back pain gitu loh. Aku Hmm. duduk duduk bentar aja bisa berasa sore gitu di bagian glutes kiri. Jadi sampai akhirnya aku ada di titik jenuh dan berpikir kayak apa ya yang bisa dilakuin supaya nggak kayak gini gitu loh, karena dari orang yang dulunya aktif gitu bisa olahraga nggak takut apa-apa gitu, kayaknya kok dikit-dikit jadi takut ini takut itu gitu loh. Sampai akhirnya 2015 lah ya, eh, yoga lagi booming-boomingnya lah, terutama di Oke. selatan Jakarta gitu. Dan aku Mhm. punya teman cewek dari SMA, dia cukup tahu bahwa aku tuh suka olahraga, makanya dia bilang, nggak pengen coba nih olahraga yoga. Oke, well, coba olahraga yoga. Dan akhirnya dari yoga aku merasa kayak, oh, oke, yoga is fun gitu loh. Tapi aku merasa dari aku yang kaku banget untuk bisa langsung yoga, kayaknya susah banget nih, karena aku mesti ngimbangin antara flexibility-nya harus iya juga, sementara aku harus juga punya strength. Nah, Mhm. sementara aku merasa paling ketinggalan di strength-nya. Karena aku getar-getar mau ngapain aja, pokoknya semua pose tuh bergetar lah badan. Karena emang udah 4 tahun gak olahraga. Akhirnya out of nowhere dapet, nggak tahu dapet ilham dari mana, sign up ke salah satu eh, mega gym. Nah, terus bilang saya pengen train, tolong cariin saya personal trainer yang oke. Dan ya Oke. kayaknya emang semesta mendukung lah. Aku intinya pada saat datang pertama kali ke Mega Gym itu ketemu sama salah satu personal trainer, dan personal trainernya cukup pintar, cukup bisa ngertiin kondisi aku. Dan ya udah dari 2015 aku mulai nge-gym, dan akhirnya malah aku lebih fokus di gym, gym terus. Dan ya sampai sekarang masih nge-gym, dan sampai pada akhirnya karena udah mulai bosan nge-gym, kayak gym kan stagnan deh, lu datang ke gym, you do all the workout yang harus dilakukan, and almost every workout is the same gitu, lama-lama kan jenuh. Dan pada akhirnya ya udah, tahun 2024 kemarin bulan Juli tuh mikir kayak kayaknya bikin konten buat nge-gym sebagai penyintas thalassemia, message untuk nyampein awareness thalassemia ini nggak nyampe-nyampe ke publik gitu loh, karena nggak semua orang mau nge-gym gitu Oke. loh. Akhirnya mikir apa nih caranya nih, platformnya yang bisa dipakai untuk menyuarakan tentang thalassemia yang bisa lebih luas lagi. There you go, lari, sebuah olahraga yang sama sekali tidak pernah saya tekuni dari dulu, karena Oke. meskipun suka berolahraga, saya tuh sangat benci berlari. Karena lari itu Ya, kan everybody. lari butuh kardiovaskular yang baik kan. Dan sebagai Iya, iya. penyintas thalassemia itu yang paling buruk mungkin adalah kardiovaskularnya. Karena kita terbiasa eh, mainnya tuh bukan mainnya sebentar. Period kita itu untuk bisa peak dalam satu action itu terbatas gitu loh. Mungkin orang bisa 30 menit. Ya sebagai penyintas thalassemia mungkin bisa cuma 10 menit gitu kalau nggak pernah latihan Mhm. gitu kan. Karena udah punya kelemahan dan tak terlatih. Akhirnya mikir ya udahlah, lari lah. Dari pertama lari pun udah mikir banyak lah, udah persiapannya tuh udah banyak, udah tahu kalau bakal cedera apa, udah kebayang gitu. Aku udah tahu lari tuh seberat itu gitu loh. Tapi akhirnya setelah ditekuni, malah ujung-ujungnya jadi lebih cinta lari dibanding nge-gym Kenapa tuh? gitu.
Ah, aku merasa setiap lari itu rasanya berbeda ya. Saat kita Ya. berlari, jadi satu hari kita berlari dengan hari esok kita berlari, tubuh kita tuh seolah menyampaikan hal-hal yang berbeda gitu loh. Bahkan pikiran kita pun berbeda gitu. Jadi there is always something new in every running session. Beda sama gym. Kalau gym lo udah tahu, gue pokoknya mau kayak gini, mau kayak gini, mau kayak gini, mau kayak gini. Kita nggak akan terdidik untuk mendengar apa yang badan kita rasakan karena kita udah autopilot. Pokoknya nge-gym datang, ada menu latihan ini, oke ngerjain. Tapi kalau di lari, 500 meter pertama tuh seolah badan tuh ngasih signal. Hmm. Lo hari ini feeling good, oke bisa nih. Kita bisa lihat juga heart rate segala macam. Jadi buat aku lari tuh lebih dinamis lah perasaannya. Selalu ada Ya, hal ya. yang baru dari setiap pengalaman berlari gitu. Entah eh, hari ini lari ketemu orang siapa atau entah hari ini lari ada kejadian lucu apa. Kalau di gym ya menurut aku ya gitu-gitu aja gitu loh, bener-bener stagnan aja. Tapi tadi mundur sedikit ya. Abis dari yoga itu kan nge-gym. Pas Ya, nge-gym itu yoganya ditinggalin apa diterusin? yog, sempat 1 tahun pertama masih nyambung tuh yoganya. Jadi yoga gym, yoga gym, yoga gym. Tapi karena yoganya di Kemang, lama-lama aku merasa kayak, duh capek banget ya. Kayak buat Kejauhan? yoga aja jauh banget. Dari rumah Oh, aku yang di Jakarta Barat, traveling time-nya nyetir bisa 1 jam sampai 1 jam setengah. oh, I Jadi see, aku I see, merasa, I see. aduh males dan aku sempet karena segitu pengennya yoga, aku sempet nyari kelas-kelas yang di dekat Jakarta Barat juga. Tapi aku nggak menemukan instruktur yang cocok. Karena kalau yoga, aku merasa yoga itu bukan cuma sekedar movement. You need the instructor to have the power. Jadi instrukturnya tuh harus Hmm, bisa hmm, hmm. punya energi yang bagus. Karena kalau yoga is all about energy. If you don't vibe, ya you don't vibe. Udah gitu. Kalau aku orang gitu kalau yoga. Kalau ketemu gurunya yang vibe-nya dapet, mau dipaksa capek apapun, kitanya jadi willing kayak oke, ayo gitu. Tapi kalau udah vibe-nya off, ya udah. Latihannya jadi Tep- malas-malasan. Oke, oke. Tapi tadi selama setahun itu ketika nge-gym dicampur yoga, pas nge-yoganya itu ada perbedaan nggak? Ada Oh ya rasa jauh, perbedaan? jauh Jauh dong. ya? Secara strength pasti lebih stabil. Kayak disuruh warrior Ah, gitu, kaki udah nggak getar. Cuman mungkin yang oke. masih masih ketinggalan adalah upper body ya. Kayak disuruh chaturangga tuh masih berasa berat gitu. Tapi kalau untuk yang movement-movement di kaki udah mulai lebih better. Tapi emang flexibility-nya belum nyampe gitu loh. Kalau waktu awal Hmm. mah gemeter banget mas. Bahkan suruh warrior aja baru bentar tuh udah gemeter. Tapi dari dokter sendiri itu ada batasannya nggak sih sejauh mana penyintas thalassemia ini bisa melakukan aktivitas olahraga gitu? Nah ini sebenarnya abu-abu nih. Eh, nggak ada satu dokter yang istilahnya strongly recommend seorang penyintas thalassemia untuk olahraga mungkin seberat yang aku lakuin sekarang. Sejauh ini sih nggak ada. Tapi Oh, oke, oke. memang mereka rekomen penyintas thalassemia tuh boleh berolahraga dan harus berolahraga, tapi ringan. Oke. Makanya yang sering jadi salah kaprah adalah ya itu tadi, orang menganggap jalan tuh adalah bagian dari olahraga karena itu kan yang paling ringan Hmm, ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Gitu. Sementara kalau misalnya yang lain gitu, mereka akan berpikir itu high impact dan high impact itu tidak baik untuk tulang. Karena sebagai penyintas thalassemia juga kita punya kekurangan ketebalan tulang kita nih nggak setebal orang pada umumnya, nggak normal gitu. Tulang kita tuh bisa dibilang istilahnya kita tuh kropos. Jadi kalau ada apa-apa lebih mudah patah, lebih mudah retak. Gitu. Makanya banyak yang set boundaries-nya, oh karena aku takut fraktur, takut apa jadi nggak mau berolahraga. Kalau saya orangnya nggak kayak gitu. I mean, I know the limit, I will push the limit gitu. Kayak So, eh, gimana? kayak eh kayak misalnya kan banyak yang bilang kayak nggak boleh badminton Hmm, karena badminton high impact loncat-loncat. Itu yang ngomong nggak boleh rata-rata dokter di Indonesia. right. Ah, Sih, ketika aku datang seminar gitu ya, waktu itu aku punya kesempatan ikut seminar di Kuala Lumpur. Ada salah satu pembicaranya Dr. Alan Slong, dia dari Amerika juga. Dia ngomong ke kita gitu bahwa nutrisi segala macam adalah bagian yang penting dalam uh,
dalam proses rehabilitasi penyintas talasemia juga, nutrisi itu adalah satu hal yang nggak bisa dilupain gitu. Buat Oke. ini kita ngomong jangan olahraga dulu ya. Dari perspektif nutrisi aja, di luar negeri itu udah sebegitu advance-nya merhatiin nutrisi untuk proses rehabilitasi seorang penyintas. Bahwa nutrisi Hmm. yang baik akan menunjang eh, holistik ya, akan menunjang holistik si penderitanya. Nah, di Indonesia sendiri nutrisi aja tuh orang nggak terlalu peduli, terutama sesama para penyintas ya mereka makan layaknya orang normal aja gitu. Kalau aku enggak, Masih. karena aku nge-gym, aku orang yang sangat aware dengan nutrisi. Jadi aku tahu apa itu protein, apa itu karbohidrat, apa itu saturated fat gitu. Jadi aku merasa ya kadang apa yang diomong dokter di Indonesia ini, aku mesti cari validasinya dulu di luar negeri nih. Nah, pada Hmm. saat aku ketemu dokter Ellen Fang, aku tanya, is it serious that a thalassemia person cannot do a badminton? Dia selalu rekomend sebisa mungkin strength is the foundation. Karena dengan muscle yang kuat, otomatis otot-otot itu ngebalut tulang kita supaya nggak gampang kenapa-napa. But once a week, dia bilang, you need to do sports that encourage you to activate all the muscle gitu loh. Jadi bukan cuma di strength, tapi harus juga Right. muscle-nya itu dipakai untuk kebutuhan yang benar-benar emang diperlukan gitu loh. Kalau kita ibaratnya gini, kita latihan strength terus, tapi kita nggak pernah pakai, cuman buat di gym doang. Ya buat aku itu adalah sesuatu yang nggak fungsional. Iya, Yang dicari iya, adalah, iya. yang dicari adalah, yang benar kan gini, you need to do strength training, tapi yang fungsional. Lo strength training untuk apa nih? Kayak sekarang aku lagi fokus lari, ya udah strength training untuk lari gitu loh. Kadang kan Right. ada orang yang selalu identik strength training dengan bodybuilding. Nggak semua strength training itu is all about bodybuilding. You need to think about the functional juga. Jadi Hmm. setelah ngobrol sama Ellen Fung, dia bilang, nggak apa-apa kok kalau kamu mau do badminton seminggu sekali, it is good for you to give the spring on your tendon. Kalau Iya, iya, cuma iya. strength doang, lama-lama kan kaku. That's why you need to do badminton. You jump, you give the spring. Tapi be mindful, dia bilang. Nggak usah Iya, sampai iya. yang don't do movement like athletes. If you cannot catch the ball, if it's too far, ya udah let it go gitu loh. You play for fun, not for competitive. Right. Gitu. Orang salah kaprah bahwa olahraga itu menjadi sesuatu yang berbahaya ketika orang mencobanya. Benar. Kalau lu nggak Iya. tahu fondasinya, lo langsung coba, ya iya, otomatis bahaya. Dan Iya, kalau iya, lu iya. juga nggak tahu batasan lu bisanya sampai di mana lo maksa untuk bisa terus, ya otomatis. Tapi buat aku nggak ada olahraga yang jelek menurut aku. Olahraga itu saling Iya, mendukung gitu. Antara iya, antara iya, strength iya. dan kardiovaskular itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Percuma lu Iya. punya kekuatan, tapi kalau lu kardiovaskularnya baru lari 5 menit capek, ya buat Iya. apa gitu loh. You need Iya, to be iya, iya. functionally living gitu. Nah, itu yang membuat aku, makanya menjawab pertanyaan tadi Mas, dokter itu rekomend nggak? Ya rekomend olahraganya kayak gitu gitu loh. Tapi kalau kita punya pemahaman lebih, ya kayak aku jujur ya mungkin, aku bukan sombong, tapi dari semua penyintas yang paling gila mungkin melawan batasnya adalah aku mungkin. Yang paling benar-benar near the boundaries gitu. Mungkin aku Iya, satu-satunya iya. gitu loh. Ada temen aku penyintas thalassemia yang juga menjadi inspirasi aku. Dia berlari, tapi eh, karena dia juga punya, selain thalassemia dia juga punya penyakit yang lain. Jadi dia berlari kadang-kadang sambil jalan. Nggak salah, nggak salah. Dan aku mendukung dia gitu loh, dengan kekurangan dia, dengan kondisi fisik dia yang mungkin saat ini tidak sebaik aku, dia tetap melakukan itu, makanya aku respect. Tapi dari semua penyintas yang ketika bilang lari itu benar-benar lari dan sebisa mungkin gak jalan, mungkin aku salah satunya. Satu-satunya mungkin loh. Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Berarti berarti thalassemia ini sebenarnya nggak mempengaruhi ke pertumbuhan otot ya? Berarti meskipun meskipun punya thalassemia masih bisa numbuhin ototnya kan buat buat Bisa. Tapi buat mungkin prosesnya tidak secepat orang normal. iya, iya, betul, 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 betul. Jadi Maksudnya masih ya masih mungkin gini, masih saya bis saya nge-gym 1 tahun. Saya nge-gym 1 tahun. Sama ah pas saya nge-gym 1 tahun, hasilnya pasti beda. Pasti beda. iya, 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 iya. Karena At proses least kan recovery yang ah dibutuhkan buat saya akan lebih lama juga. Kan saya HB aja udah pasti kurang. Begitu selesai right, nge-gym, right. itu kan hemoglobin harusnya bisa tersalur ke
otot-otot yang habis kita pakai kerja supaya mempercepat recovery. Kalau saya kan udah mesti dibagi-bagi buat yang lain lagi, begitu udah habis, ya udah gitu loh. Jadi proses recovery pun jadi salah satu faktor yang lumayan challenging gitu. Orang bisa recover kayak contoh nih Mas, mungkin hari ini lari jam 5 pagi, terus cuman lari 5 kilo, sorenya pengen lari lagi 5 kilo. Mungkin buat Mas bisa badannya udah recover gitu karena kebutuhan hemoglobin di seluruh tubuhnya udah terdistribusi nih kemana aja. Sementara saya suruh kayak gitu nggak akan bisa. Jadi Iya, iya. kalau ditanya bisa nggak berkembang otot segala macam, bisa. Cuman memang butuh proses ketekunan dan kesabaran gitu nggak. Karena kita mau nggak mau ya beda. Kita bukan manusia normal gitu. Kita punya keterbatasan memang. Jadi untuk proses-proses tertentu it takes longer pasti. Pasti. Iya, iya, iya. Dan poinnya adalah mungkin bahwa, mengetahui sebuah ilmu gitu ya, kayak misal fitness juga karena otot itu kan bisa dipakai untuk ini ya, untuk menopang si tulang itu tadi ya, Iya, iya, dan apa namanya, itu pun mengurangi kekhawatiran sebagai kita juga manusia normal gitu bahwa bahwa ya otot itu adalah hal yang memang harus kita perhatikan benar-benar gitu, bukan untuk estetik, tetapi untuk kegiatan sehari-hari sebenarnya kan gitu kan. iya Mau betul. Karena itu ya, karena itu tadi kalau kita ngelihat kan strength training itu menjadi mengerikan karena orang yang strength training identik badannya jadi banget gitu kan. Tapi iya, coba deh, tapi coba lihat orang yang strength trainingnya bener untuk olahraga yang dia lakukan. Badannya ya nggak akan nggak biasa akan aja. nggak akan gede-gede banget, tapi untuk melakukan movement yang diperlukan, dia punya power. Dia tahu Iya, cara pakai badannya, iya, cara pakai ototnya gimana. iya, iya, Ya, iya, yang iya. kita lihat ya gitu. Karena ya tadi Mas, aku selalu bilang strength training is always identical with bodybuilding. Padahal nggak juga gitu loh. Cuman nggak bisa dipungkirin juga ketika angkatannya otomatis makin berat, ya mau nggak mau orang tersebut juga akan ikut makin gede lah. Kayak Mhm, misalnya mhm. saya ngangkat saat ini 40. Kalau saya tiba-tiba angkatan saya 2-3 tahun lagi 90 terus badan saya cuma sekecil ini, kayaknya nggak mungkin. Pasti otomatis udah agak lebih lebih besar, lebih bulk gitu. Itu udah pasti lah. Itu logika yang normal lah menurut aku gitu. Karena seiring dengan bertambahnya otot juga kita harus paksa otot itu untuk kerja lebih lagi kan supaya lebih kuat. Tujuannya kan selalu untuk we are getting stronger and stronger gitu. Gitu. Mhm. Tapi pasti ada Terus suatu saat platonya mentok gitu. mhm, terus, what makes you decide, kayak hari ini olahraga, besok, rest day, apakah punya pola atau bagaimana cara I mendengarkan have my tubuh own kita schedule sih. sendiri? I Oke, have my own schedule. Jadi for me hari Senin itu udah pasti gym, Selasa itu jadwalnya lari, Rabu itu mhm, nge-gym, Kamis itu lari, Jumat rest, Sabtu lari, Minggu rest. oke, Itu oke, schedule yang secara normal, normatif lah gitu. Tapi ah hah, ada hari-hari misalnya kalau gym like it or not, aku akan selalu datang show up karena ya udah kalau di gym mau nggak enak atau merasa capek hari itu pun pada saat di gym yang bisa disesuaikan adalah jumlah setsnya, jumlah mmm, repetisi atau bebannya. oke, Tapi kalau lari itu beda. If you feel off hari itu, pas bangun berasa capek, aku nggak akan lari. Karena percuma biasanya. Dari awal udah nggak happy, pas lari juga pasti nggak happy. Biasanya paling basic kalau lari itu, aku ngelihat tolak ukur aku adalah jam. Kan biasa ada morning report. oke, Nah, aku tuh lihat kalau misalnya masih di bagan normal, ya mau secapek apapun aku usahain untuk lari. Tapi kalau misalnya bagannya udah meminta aku untuk additional rest, aku biasanya skip lari gitu. oh, I Karena see, jujur oh, jujur jujur meskipun sekarang aku lebih suka lari, aku merasa lari itu membutuhkan komitmen yang lebih dibanding nge-gym gitu loh. Karena lari itu benar-benar dinamis gitu loh. Kadang ada satu hari selesai lari enak, ada satu hari selesai lari berasa mana yang sore. Jadi itu benar-benar iya, 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 kondisional iya, banget gitu loh. Nggak bisa kalau habis iya, nge-gym kan kurang lebih udah kebayang nih. Pokoknya kalau nge-gymnya masanya ini pasti yang sore ini. Kalau lari kan iya, nggak bisa tiba-tiba bener, nggak bisa tiba-tiba yang sore kok
reps gue sore padahal gue kan nggak Iya, iya, ngapa-ngapain. iya. Jadi lari tuh ya itu dia dinamis banget. Jadi kalau lari aku bener-bener ngeliat kayak hari ini dari kemarin tuh sebenarnya uh, hip sebelah kiri aku tuh aku nggak tahu ya mungkin ini sepatu baru. Hip sebelah kiri aku ini agak nggak nyaman gitu loh. Aku merasa ada soreness yang berlebihan. Cuman karena aku penasaran tadi aku coba lari, ya pas lari sih nggak berasa, cuman habis lari pasti tuh berasa kayak sampai sekarang ini masih berasa agak sore. Oke. Karena menurut Tapi aku lari tuh segitunya gitu loh. Kayak lu ganti sepatu bisa rasanya ke badan beda gitu loh. Mungkin aku tipikal orang yang sensitif. Karena segitunya aku udah lama nge-gym dan segala macam. Bahkan buat aku perubahan footwear yang aku sering pakai juga bisa aku rasain. Kayak selama hmm, setahun terakhir aku tuh pakai barefoot shoes. lari Nah, pakai barefoot barefoot shoes? enggak jalan Oh, buat kehidupan oke, oke. buat kehidupan sehari-hari aku tuh pakai barefoot shoes. Tujuannya apa? Supaya pas di gym aku bisa ngerasain bener-bener main muscle connection aku sampai ke jari-jari kaki gitu. Hmm, Terutama kan foundation dari semuanya aku percaya itu foot. Ketika foot mhm. atau feet itu kuat, everything goes up tuh yang lebih kuat. Nah, mungkin juga selama seminggu terakhir karena aku pindah tempat kerja baru, aku nggak bisa pakai sepatu barefoot, ada weight shifted gitu loh di cara aku jalan. Jadi mungkin itu juga yang mengakibatkan left hip aku berasa lebih sore. Segitunya aku sama sports. Aku Su ngepelajarin bener kayak apa yang berubah gitu. suka walking lunch? Oh iya, yep, Oke, oke, oke. Karena, tahun kemarin itu saya belajar sama, fisioterapis. yep, Jadi diajarin buat stretch, diajarin buat, ya terutama stretch sih. yep, Dan yep, dan saya juga banyak belajar tentang strength training, yaitu stretching juga perlu mobility kan, yep, mobility mobility training biar kita tahu di posisi apa si bagian tubuh kita itu sakit. yep. Nah, disitulah kita tahu strength training apa yang kita butuhin gitu. Iya, 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 iya. iya, iya, Makanya iya, iya. kalau dari strength tradingnya sih aku rasa semua udah benar. Cuman mungkin ya itu tadi karena faktor mungkin sepatu baru juga kan bisa ngerubah gaya lari kita Ya, dari yang mungkin tadinya kita bisa land di outside foot kita. Kalau sepatunya ankle yang nggak megang kan mau nggak mau kita dipaksa lebih pronate kan. Nah sementara kalau footnya sendiri belum bisa pronate, otomatis kan dia pakai yang lain supaya ini bisa pronate gitu loh. Jadi ya, otomatis banyak banyak otot yang seharusnya nggak kerja mencoba ngebantu gitu loh. Jadi ya itu sih serunya lari tuh. Kan banyak orang bilang, lu ngapain lari sering cedera? Eh, aku selalu bilang kayak, ya lu kalau nggak mau cedera, gak usah hidup sih. Kalau gue bilang, bahkan lu duduk aja di kantor sakit bisa sakit pinggang. Kalau gue jujur, mendingan gue lari terus gue cedera, at least ada hasilnya. Ada effortnya dibanding lu di kantor duduk doang terus sakit pinggang lebih lucu mana? Se Sepemikiran bodoh itu aja sih kalau aku gitu loh. Banyak orang yang lu olahraga ini nggak takut cedera. Ya lu jalan di trotoar juga kalau misalnya tiba-tiba lagi apes kepelitek, ankle twist bisa juga gitu loh. Ya you have to keep in mind when you do sports. Injury is a part of a sport. Mau nggak mau, bahkan it's a part of life gitu loh. Lu nggak iya, nggak iya. harus injury saat berolahraga lu. Kayak temen gue yang pindahan ngangkat barang salah, injury juga lower back pain. Jadi ya nggak bisa di ngomong lah, jangan jangan lari nanti cedera. Ya nggak ngapa-ngapain Agree, juga bisa cedera kok. agree, agree, It's agree. It's a that's why mindset. iya that's why you need to have the right mindset. Kalau lu cedera pada saat lu olahraga, ya berarti lu belajar. Kayak tadi Mas bilang, oh ini yang kurang, ini yang hilang, ini yang masih harus di work on it gitu loh. Jadi ya mindsetnya kadang-kadang lucu sih gitu loh. Orang nggak mau cedera, nggak mau olahraga, ya udah itu pilihan anda gitu loh. Saya nggak bisa kayak gitu loh. Karena saya udah Iya, iya. merasakan yang saya bilang dari 2011 sampai 2014 saya nggak ngapa-ngapain, tapi saya ada di kondisi cedera terus, selalu sakit pinggang, itu tuh nggak enak gitu loh. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain tapi sakit gitu. Paling parah cedera, setelah lari itu, setelah terakhir cedera 2011 itu, paling parah cedera apa lagi? Setelah Pernah pernah fraktur ulna gara-gara main road bike. oh, Jadi main roller.
ini aku pernah fraktur gara-gara lupa copot klip. Hmm, Terus udah sih itu doang, ini aku fraktur. Kalau lari ya biasalah medial tibialis stress syndrome, terus eh apa ITB, ya itu udah ya makanannya ya pelari ya lah gitu. ya Kadang ya hamstring ya atau glutes ya. yang nggak firing ya, ya udahlah, itu it's a part of sports gitu loh, selama nggak sampai putus atau sobek ya nikmatin aja, nggak usah dipikirin gitu kok aku orangnya. Ya, Apa? salah satu cedera yang paling berat aku alamin pas aku lari adalah saat adductor aku bengkak. Right adductor aku bengkak. Oke. Adductor. Jadi di sini nih. Di sini nih. Aha. Di sini nih bawah sini dekat selangkangan bengkak. Aku harus rest kurang lebih 4 minggu nggak boleh lari. Gara-gara apa itu? Maksudnya apa Overtrain. urat? Oh, overtrain. Karena ya itu aku kan bilang aku sempat segitunya sama lari. Jadi dari Desember itu aku tuh bener-bener punya goals. Pokoknya gue harus bisa 10 kilo secepat mungkin. Karena gue udah daftar race 10 kilo buat bulan Juni nanti. Nah, ketakutan aku adalah sebagai penyintas thalassemia, gue punya nggak ya kemampuan kardiovaskular untuk bisa lari sejauh 10 kilo gitu loh. Orang normal aja tuh belum tentu bisa lari 10 kilo. Lu dengan Hmm, hmm, kekurangan lu memutuskan untuk lari 10 kilo. Jadi on top hmm, of my mind tuh I was always worried about my cardiovascular. Akhirnya setelah race terakhir aku di tanggal 8 Desember, aku rest sekitar 2 minggu. Ya lari-lari easy run aja lah, nggak ada training plan. Terus akhirnya setelah itu aku download training plan dari Koros. Adalah hmm, beginner for 10K. Nah, setelah hmm, ngerjain program itu, aku merasa oke, aku cocok nih dengan program ini. Tapi aku berpikir kalau misalnya dengan intensitas lari yang bertambah, terus aku masih mesti nge-gym, kemungkinan aku akan overwork, overtrain. Mungkin aku akan hmm, recover-nya lebih lama. Jadi aku akhirnya sacrifice gymnya. Aku nggak strength training tuh. Dari 2023 sorry dari 2024 Desember sampai bulan Februari aku nggak strength training sama sekali. Tapi hmm. progres lari aku meningkat dengan cukup baik gitu. Secara kardiovaskular tuh meningkat dengan sangat baik. Tapi mungkin karena otot-ototnya belum ready di kaki, ada kompensasi gitu. Aku akhirnya manage achieve 10 kilo. 10 kilo aku dapet 1 jam 42 menit. Hmm, hmm, hmm. Tapi ya itu, setelah itu ya aku merasa dokter aku tuh sakit banget. Bahkan untuk duduk bersila kayak gini tuh nggak bisa. Jadi Tapi aku sekarang harus udah oke. justru dokter aku udah oke yang kanan. Oke, Karena yang aku lagi berasain semenjak ganti sepatu baru, hip sebelah kiri aku lebih sore dikit. oke, 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 oke. Karena hip aku agak rotasi gini mas. Karena aku Hmm, pernah patah tulang ekor kan. Jadi udah agak hmm, gini dikit. Posisinya nggak rata. Kalau orang kan harusnya rata. Aku hmm, yang kanan agak maju ke depan dikit shift. Gitu. hmm, hmm, Ya hmm, hmm. gitulah. Ya itulah I penderita see. thalassemia yang doyan berolahraga tapi kepala batu. Do you ever feel like worried or fear or scared pada saat olahraga gitu? Of course, ya worry scare pasti karena aku juga pernah bilang kayak every time I run feels like I'm gambling gitu. I never know what will happen when I'm running gitu. Despite I'm trying my best to be aware of everything, shit can actually just happen gitu loh. Maybe an ankle Ya, ya, twist, agree, agree. maybe some soreness. Jadi worry iya, tapi I don't let the worry stop me gitu loh. Jadi ya udah let it be aja, ya udah tahu kalau misalnya cedera you just need to rest, you just need to go to physio. Yang berat adalah ketika injury dan nggak boleh latihan sama sekali. That's the hardest thing sih I guess for me, karena it's really hard when you love something and then uh, you are forced to stop doing it gitu, kayak nggak enak nggak sih gitu. Kayak Ya, misalnya anggap yang paling simple deh, orang biasa ngopi terus lagi asam lambung nggak boleh ngopi ya. The hardest part is not the recovery gitu, but it's you not getting your coffee gitu kan. Sama kayak kita kalau lagi ya, demen ya, lari, ya. okay you're injured, you cannot run. The hardest part is not getting recovery gitu loh, but the hardest part is letting go. You're feeling like I really want running but I can't.
gitu. I'm not allowed. Iya Itu yang iya paling susah sih menurut. iya iya. Ini perjalanan lari saya juga ya, yang tadi sebut sebut, disinggung sedikit gitu ya tentang Ya, dokter gitu. Saya cedera berapa kali dari mulai lari 2022, ya. terus, saya ke dokter itu udah hampir sering, tapi yang paling rutin itu sekarang ke chiropractor buat adjustment Oh. doang. Dan setiap cedera, nggak ada dokter yang bilang, "You have to stop running for a while." Nggak ada. Hmm. Saya nanya, "Saya masih bisa lari?" "Ya go ahead." Nggak ada Hmm. yang bilang, "You have to rest," gitu, nggak ada. Waktu itu kena kena, eee, apa ya, saya istilah-istilah gitu saya suka lupa. Pokoknya saya ke, Hmm. psikoterapi, terus dia bilang, "Ya udah go ahead, you can run, it's no problem." Terus kemarin 2 minggu 3 minggu kemarin, saya lagi ngangkat galon, terus nih kucing saya nih ngalangin langkah saya, terus sambil ngangkat Ah, galon itu, air itu lumayan berat, saya angkat kaki satu biar kucingnya nggak keinjak kan. oke. Taunya si hip kiri itu kayak masuk gitu, masuk pas saya Ah, naruh airnya di bawah, pinggang saya kayak ilang, langsung lemes gitu. oh, Pas habis itu oke. udah sore, kaku, besokannya nggak bisa jalan. Tapi saya tahu saya cocoknya ke chiropractor, jadi saya ke chiropractor langsung, di-adjust, langsung oke gitu ya, bisa jalan gitu lebih better daripada malam sebelumnya. Terus saya nanya, "Can I still run?" "Yeah, go ahead, you can," kata dia gitu. Jadi saya nggak tahu apa yang membedakan, cuman ya itu, dari beberapa pengalaman saya nggak ada yang di sini tuh nggak pernah membatasi orang untuk melakukan hal yang mereka inginkan gitu, yang saya rasain gitu ya. I think ya kalau di sini ya dokter lebih playing safe aja sih. They don't want their patient to blame them if anything's happen. I think that's the perspective yang bisa aku sampaikan karena all the doctor here they want to make sure their patient is safe, Heeh heeh. recovering well. Jadi precaution dari mereka adalah they need to let the patient know bahwa mereka sedang dalam kondisi yang tidak baik, jadi sebaiknya tidak melakukan apa yang memperburuk. I think Mhm perspektif mhm. aku mungkin kurang lebih kayak gitu. Tapi pas kemarin cedera dokter pun dokter cuma bilang eh ya if you do running it will take more time for you to recover. Jadi Mmm, sebenarnya secara nggak langsung ya dia cuma mau bilang lu jangan lari. Tapi dia bilang if you wanna still workout, nge-gym, it's okay. Karena beda gitu loh. Karena gini sih kalau lari kan eh ya itu tadi ya high impact ya. Dan muscle your eh, time under tension of the muscle kan lebih lama gitu. If it's swollen already gitu ya, apa if it's swollen already udah bengkak dan you keep pushing, otomatis pasti akan lebih parah cederanya. Jadi sebenarnya I think if you're really into sport and you're getting injured, I think rest day kayak one or 2 days gitu still okay lah. Yang berat adalah kalau misalnya emang cederanya sampai kayak 4 minggu nggak boleh lari sama sekali. Ya aku nggak tahu kalau di Amerika gimana, tapi aku juga melihat kayak aku ngambil contoh kasusnya kayak pemain bola deh, karena aku kan paling sering nonton Liga Inggris ya. Kayak mereka mereka cuman kayak groin pain aja, mereka tuh bisa nggak latihan misalnya seminggu atau 2 minggu gitu. Tapi enaknya mereka adalah mereka kan atlet ya, jadi eh, ketika mereka nggak latihan, pas mereka balik latihan tuh ketinggalannya nggak jauh. Sementara kalau kita pelari-pelari konten nggak lari seminggu, suruh lari lagi udah berasa banget tuh bedanya gitu, luar biasa bedanya pasti. pela pelari konten. Kalau lari konten kan kayak gitu kan, lari 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 cedera, ya oke seminggu nggak latihan, dengan latihan lagi berasa kok capek ya, kok berat ya. Ya itu normal sih. Dan itu aku rasain pas Desember tahun lalu tuh alasan aku berhenti nge-gym juga karena aku sempet
kena flu lumayan berat kan. Jadi aku mikir kayak, adalah habis Hmm. sembuh flu, malas nge-gym, dia lah lari aja gitu. Dan benar, habis sakit flu itu lumayan berasa berat. Intinya kalau lari, eh kalau penyakitnya nyerang imun, pas lari pasti nggak enak. Udah. Iya, Kalau iya, iya, kalau cuman otot iya, ataupun soreness, iya, trust me deh, kilometer satu you will able to shake it biasanya kayak udah iya, dapat dopaminnya kayak okay I can do it. Tapi kalau when you're running and you're having a flu, no shit. Di sini 500 meter juga udah berasa kayak no man, I cannot take it kayak it's too iya, much, it's too iya, much iya. gitu. Saya kemarin gagal Virgin Marathon karena kena flu 2 minggu sebelum race. Ah, Itu itu gila banget sih really udah. really sorry to hear that. Iya, iya. Terus pesan terakhir mungkin Mas mau ya, pesan yang ingin Mas sampaikan kepada penyintas thalassemia yang lain di Indonesia, what do you want to say? Kalau buat teman-teman penyintas thalassemia tetap sama sih, I mean we need to have an active lifestyle. Jangan lupa bahwa bergerak itu adalah satu kebutuhan hidup. Olahraga itu adalah another step that you can take to make your life even better, especially the quality of life. Terus, don't be afraid to get injury because injury is a part of life. Gitu. Not only doing sport, but in everyday activity juga bisa aja injury. That's why ketika you do sport, biasanya di aktivitas harian, lu malah jadi lebih mindful on the things you Hmm, do gitu. Kayak, hmm, let's say kita nge-gym, udah biasa hmm, ngangkat beban berat di gym kayak gini formnya. Begitu kita mau ngangkat hmm, di kehidupan nyata, kita udah tahu. Jadi kita ya. lebih aware sebenarnya. Terus, yeah, don't ever give up. I mean, life is tough. It's getting harder. It's never get easier, but you always get stronger sih. Kalau buat teman-teman penyintas yang ada di Amerika, I'm really apa ya? Mungkin I really envy how uh, your medical level di sana kayak gimana, terus your doctor and everything. I think quality of life kalian juga di sana otomatis pasti jauh lebih baik daripada kita yang di Indonesia. And I hope we can catch up. I mean, we can follow each other in social media, and maybe someday if I go to United States, we can meet. And if you are a runner, we can meet and we can run together there. Yeah, I mean, just enjoy life. Sih, kayak for me, it never gets easier. Life never gets easier. It always gets harder. But at the end of the day, yeah, you just need to get stronger. You just need to man up. I like that message. I like that message. Yeah, Thank you so much, it's Mas. never get easy. Iya, Thank you, iya, aku correct, yang udah correct thank ya. you dong. Thank you so Thank you much, udah di Mas. invite.